Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, surah yang dibacakan di awal mukadimah tadi adalah Al-Baqarah ayat 183, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintah berpuasa. Bulan Ramadan adalah bulan istimewa, bulan penuh berkah dan pengampunan, bulan di mana umat Islam digembleng latihan untuk berakhlak karimah. Dan insya Allah doa yang dipanjatkan pada bulan Ramadan senantiasa diijabah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah puasa Ramadan sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 183 tersebut mengandung makna yang sangat dalam. Khusus untuk ayat ini mengandung 3 dimensi yang dapat dikaji. Pertama, dimensi vertikal atau spiritual. Puasa Ramadan merupakan ibadah langsung dari hamba kepada Tuhannya, karena tidak ada satu orang pun yang tahu kalau seseorang itu berpuasa kecuali dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah nilai-nilai kejujuran ditanamkan kepada setiap pribadi yang menjalankan puasa Ramadan. Pada bulan Ramadan ini, di samping berpuasa, kita berlomba-lomba memperbanyak amal seperti tadarus, sholat-sholat sunnah, iftikaf, zikir, istighfar, bersedekah, dan lain-lain yang insya Allah akan mendapat pahala langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dimensi horizontal, yaitu hubungan antar sesama dan pembentukan akhlak pribadi. Puasa Ramadan mengajarkan kepada kita berperilaku dalam rangka pembentukan kepribadian dan akhlak mulia atau akhlakul karimah. Semua akhlak mulia dilatihkan dalam puasa Ramadan ini, seperti menahan atau mengendalikan hawa nafsu, untuk melatih kesabaran. Dalam rangka menanamkan jiwa disiplin, orang yang berpuasa wajib mengikuti syarat, aturan, dan kaidah yang telah ditetapkan. Banyak bersilaturahim sebagai wujud kasih sayang sesama, melaksanakan amalan sedekah, infak, zakat sebagai wujud empati dan kasih sayang kepada sesama. Selain itu, dengan berpuasa Ramadan akan tertanam jiwa yang jujur, tidak bohong, tidak sombong atau tawaduk, dan mengerjakan semua pekerjaan dengan ihsan. Jadi, dari dimensi horizontal ini, kita dapat menilai diri kita sendiri. Apakah setelah Ramadan selesai, ibadah puasa kita itu berhasil atau tidak, lulus atau tidak dari proses penggemblengan diri selama 1 bulan tersebut. Sesungguhnya, indikator keberhasilan sangat sederhana, yaitu apakah ada peningkatan akhlak, apakah akhlak kita menjadi lebih baik, keimanan kita menjadi lebih baik. Kalau tidak ada perubahan atau peningkatan akhlak dan keimanan, berarti puasa kita sebetulnya tidak berhasil atau sia-sia. Dari dimensi vertikal yang langsung pada Allah, apakah puasa kita diterima atau tidak, kita tidak tahu.
Allah lah yang maha tahu. Namun, apabila ibadah puasa Ramadan dengan segala amalannya tersebut kita lakukan dengan ikhlas semata karena Allah, tidak ada motivasi yang lain, insya Allah bahwa puasa kita nanti akan diterima. Selain dimensi vertikal dan dimensi horizontal, dalam firman Allah telah tentang perintah berpuasa yang tersurat pada surat Al-Baqarah 183, ada yang menarik yang wajib kita bahas dan kita ketahui dari sisi ilmiah, yaitu dimensi ilmiah. Konstruksi ayat 183 sangat ilmiah dan sungguh luar biasa, identik dengan pendekatan sistem, mulai dari input, proses, maupun output luarannya. Sungguh semuanya prima. Ayat ini menggambarkan suatu permasalahan yang cara penyelesaiannya dengan menggunakan pendekatan sistem atau system approach, input, proses, dan output. Kalau diibaratkan dengan sistem proses, maka sebagai masukan atau input atau bahan baku adalah panggilan kepada orang-orang yang beriman, yang merupakan orang-orang pilihan. Bahan baku ini harus dilakukan proses, yaitu berupa puasa Ramadan untuk menghasilkan produk atau luaran berupa orang-orang yang takwa sebenar-benarnya. Dari sisi bahan baku, ayat 183 ini mensyaratkan bahan baku pilihan yang mempunyai kriteria prima. Ini tersurat dalam ayat 183 berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Kriteria orang yang beriman sebagaimana dimaksud disebutkan dalam ayat Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 dan 3, yaitu mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati, dan bila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka, serta orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Dan dilanjutkan di ayat 4-nya, mereka itulah adalah orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka akan mendapat beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Untuk meningkatkan keimanan seseorang dalam rangka mencapai tingkat takwa yang sebenar-benarnya, wajib melaksanakan puasa Ramadan yang tersurat dalam ayat 183. Dalam ayat 183, sebagai proses adalah melaksanakan ibadah puasa. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada kaum sebelum kamu. Diwajibkan kepada kaum sebelum kamu dimaksud bahwa puasa bukan hal baru, sama tuanya dengan sejarah manusia sendiri. Pelarangan Adam dan Hawa memakan buah kuldi dalam Quran dan Perjanjian Lama. Umat-umat pada zaman Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa alaihissalam sudah mengenal puasa. Tradisi puasa juga dilakukan oleh bangsa-bangsa purba. Mesir purba, Yunani purba, Hindu purba, Cina, bangsa Arab pra-Islam sendiri, yaitu kaum Quraisy yang melaksanakan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Proses untuk mencapai takwa melalui berpuasa menunjukkan bahwa proses ini merupakan cara yang handal yang sudah dipraktekkan oleh manusia beribu tahun yang lalu. Khusus puasa Ramadan dilakukan untuk meningkatkan akhlak manusia dan peningkatan iman dalam rangka mencapai takwa yang sebenar-benarnya. Oleh karena ketakwaan manusia itu tidak tetap seiring dengan naik turunnya tingkat keimanan seseorang, maka puasa Ramadan ini memang didesain secara berulang setiap tahun, yang maksudnya untuk mempertahankan, bahkan untuk meningkatkan keimanan. Demikianlah Allah telah mendesain proses tersebut secara sempurna dan handal. Sebagai luaran
adalah menjadi orang yang takwa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Takwa merupakan tolok ukur kemuliaan manusia di sisi Allah. Derajat takwa seorang berbeda-beda sesuai dengan keimanannya, sedangkan iman seseorang itu naik turun. Oleh karena harus terus dijaga secara terus-menerus melalui ibadah puasa Ramadan maupun menunaikan ibadah haji atau umroh. Derajat takwa yang paling tinggi sebagaimana tersurat dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menghindari larangannya. Yang dimaksudkan takwa telah tersurat dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 134, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Di ayat 135-nya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji segera mengingat Allah, minta ampun ke hadapan Allah. Balasan bagi mereka yang bertakwa adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surganya. Ini tersurat di dalam ayat 136 Ali Imran. Sebagai manusia, kadang-kadang kita sanggup melaksanakan perintahnya, namun tidak sedikit yang melanggar larangannya. Oleh karena itu, kita harus terus-menerus menjaga akhlak khalimah melalui ibadah puasa Ramadan. Demikian uraian tentang makna puasa sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 183. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.